Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Apoteker Burhanuddin Gumai MM. Yang terhormat Bapak Maurits Pandepotan Marpaung SPD MSI. Yang terhormat Bapak Sabda Wahab Espram MHkes. Perkenalkan, nama saya Pahlepi Oktia, NIM 18130028, Prodi D3 Farmasi Universitas Kader Bangsa Palembang. Sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Penentuan kadar bahan kimia obat sildenafil sitrat dan dexamethasone pada jamu peningkat stamina pria yang beredar di pasar 16 Ilir Kota Palembang dengan metode spektrofotometri UV-Vis. Videonya berikut ini. Jamu biasanya terdiri dari tumbuh-tumbuhan dan juga bagian tubuh hewan. Sebagian masyarakat menyebut dengan pengobatan tradisional. Jamu terdiri dari beberapa jenis, yaitu jamu yang diproduksi oleh pabrikan dan juga industri rumah tangga. Jamu yang diproduksi oleh pabrikan biasanya jamu seduh, kapsul, dan juga bisa dibuat tablet. Jika jamu yang diproduksi oleh industri rumah tangga, biasanya jamu lebih sederhana, yaitu berupa jamu seduh dan kapsul saja. Menurut Permenkes RI No. 007 tahun 2012 mensyaratkan obat tradisional tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Pencampuran jamu dengan bahan kimia obat sering dilakukan oleh industri rumah tangga untuk menjadikan jamu tersebut semakin berkhasiat secara instan. Hal tersebut terbukti melalui operasi pengawasan dan pengujian laboratorium BPOM RI tahun 2001 sampai 2010. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiarti dan Faza, 13 sampel di daerah Semarang yang diuji terdapat 5 positif mengandung bahan kimia obat sildenafil sitrat, sedangkan menurut hasil penelitian Sarigi, Anggatial, dan kawan-kawan, dari 2 sampel di daerah Purwokerto yang diuji terdapat 1 positif mengandung bahan kimia obat. Penggunaan BKO berupa sildenafil sitrat memiliki efek samping yang mempengaruhi kesehatan seperti mental, euforia, miofak, gangguan pertumbuhan, dan juga lain-lain. Di sini rumusan masalah, apakah jamu peningkat stamina pria yang beredar di pasar 16 Ilir Kota Palembang mengandung bahan kimia obat berupa sildenafil sitrat? Tujuan penelitian untuk mengetahui kandungan sildenafil sitrat pada jamu peningkat stamina pria dengan metode spektrofotometri UV-Vis. Alat dan bahan ada spektrofotometri UV-Vis, labu ukur, pipet tetes, mikropipet, timbangan analitik, gelas kimia, batang pengaduk, cawan penguap, corong pisah, kertas saring, kertas perkamen, dan magnetic stirrer. Bahan-bahan ada sildenafil sitrat, aquades, etanol, dan besi klorida atau FeCl3. Bagian kerja sampel jamu ada analisis kualitatif, uji warna sildenafil sitrat, uji FeCl 3 10%, biru, ungu, hijau, analisis kuantitatif, metode spektrofotometri UV-Vis, penentuan panjang gelombang, aquades ditambah sildenafil sitrat, pengukuran absorbansi 5 ppm sampai 30 ppm, aquades sampai sildenafil sitrat, optimasi waktu maserasi sildenafil sitrat pada jamu, penentuan absorbansi sampel jamu berdasarkan optimasi waktu maserasi sildenafil sitrat, dan yang terakhir penentuan kadar pada jamu. Hasil pembahasan dapat kita lihat dari tabel, ada sampel A, B, dan C. Dari warna sampel tersebut, sampel A coklat keputihan, sampel B merah bata, sampel C kuning agak kehijauan. Dan untuk kriteria warna ujinya ada FeCl3 10%. Dia menjadi biru, ungu, hijau. Dari hasil pengamatan, sampel A itu kuning kunyit, sampel B kuning muda, dan sampel C kuning
mudah juga. Kesimpulannya negatif semua. Nah, di sini saya jelaskan sedikit dari pengerjaannya. Pertama itu ditimbang lebih kurang 2 gram sampel jamu, terus itu diekstrak, dimaserasi menggunakan pelarut etanol sebanyak 100 ml, terus digojok selama 30 menit, disaring lalu diuapkan di atas penanas air hingga kering dan ditambahkan etanol sebanyak 10 ml. Setelah itu menggunakan reaksi besi atau FeCl3 10% itu diambil sebanyak 2 tetes sampel jamu yang telah kita ekstraksi tadi sebelumnya dan ditambahkan 2 tetes FeCl3 atau besi klorida yang masih segar. Nah, di sini jika sampel berwarna biru, ungu, hijau, maka sampel tersebut positif mengandung sildenafil sitrat. Nah, di sini perubahannya tidak ada. Dia masih tetap menjadi kuning kunyit, kuning muda lagi. Maka dinyatakan kesimpulannya semuanya negatif. Nah, ini hasilnya. Sampel A warna kuning kunyit, sampel B kuning muda, C juga kuning muda. Lanjut lagi ke hasil penentuan panjang gelombang maksimum larutan baku sildenafil sitrat. Nah, yang pertama membuat larutan induk dulu dari 1000 ppm itu ditimbang 100 mg sildenafil sitrat dan dimasukkan ke labu ukur 100 mg, tambahkan aquades sampai tanda batas. Setelah itu dilakukan pengecaran lagi 20 ppm dari 1000 menjadi 20 ppm. Itu sesuai jurnal acuan. Dan langsung diukur ke spektro, mendapatkan nilai diukur dengan panjang gelombang 200 nanometer dan 350 nanometer dan didapatkan nilai maksimumnya 240 nanometer. Nah, selanjutnya di sini hasil pengukuran absorbansi pada konsentrasi larutan baku sildenafil sitrat. Ini dari konsentrasi 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Untuk absorbansinya, nah yang pertama itu membuat larutannya dulu. Dibuat dari kan larutan induk tadi 1000 ppm menjadi 100 ppm, diencerkan menjadi 100 ppm. Setelah itu dilakukan perhitungan dan larutan 100 ppm tadi dipipet ke konsentrasi ppm 5 ppm, 10 ppm, 15, 20, 25, dan 30 dan diukur satu persatu dan didapatlah absorbansinya. Setelah didapatkan absorbansinya, tertera bahwa semakin konsentrasinya semakin tinggi maka absorbansinya akan semakin tinggi dan ini kurvanya dia garis lurus ke atas. Dan dia mendapatkan absorbansi dan linearitasnya dengan Y 0,1257 X dikurang 0,1342 dan R-nya mendapatkan 0,9996. Selanjutnya untuk pengukuran jamu kontrol itu optimasi maserasi sildenafil sitrat pada jamu peningkat stamina pria. Itu pengukuran jamu kontrolnya pada waktu 0 menit sampai 180 menit. Nah, didapatkan absorbansinya ada 1,5, 14, 15, 06, 07, 06, dan 06. Nah, diambil 120 menit karena itu rentang waktu yang paling baik yaitu 0,718. Nah, setelah dapat waktunya di 120 menit,
Maka 3 sampel jamu tadi juga diaduk dengan magnetic stirrer itu di waktu 120 menit dan mendapatkan untuk R1 0,516, R2 0,516, R3 0,517. Rata-rata absorbansinya bisa dilihat di sini ada 0,516, 0,498, 0,660 untuk sampel A, B, dan C. Selanjutnya di sini ada kadar sildenafil sitrat pada sampel jamu peningkat stamina pria. Ada sampel jamu A, B, dan C. Bobotnya sama 300 mg. Nah, konsentrasi ini dapat dari rumus. Jadi dia jadi 1200 ppm. Nah, rata-rata absorbansi tadi dia dapat dari yang pengukuran jamu yang pengulangan R1, R2, R3 tadi kan 0,516, 0,498, dan 0,661. Nah, untuk konsentrasi sildenafil sitrat dia mendapatkan 3,307, 2,894, 0,660 itu dari perhitungan konsentrasi sampel per bobot sampel. Dan juga konsentrasi sildenafil sitrat berapa ppm dibagi konsentrasi sampel dikali 100%. Dan hasilnya itu bisa dilihat bisa 3,37, 2,894, dan 0,660. Nah, hasil kadarnya ini juga dari penjabaran dari konsentrasi perhitungan tadi, dia mendapatkan 0,25%, 0,24%, dan 0,34%. Dan itulah kadar dari jamu A, B, dan C. Di sini dapat kita simpulkan bahwa jamu A, B, dan C itu memang benar mengandung bahan kimia obat sildenafil sitrat dengan kadar rata-rata sildenafil sitrat pada jamu peningkat stamina pria, yaitu sampel A sebanyak 0,25%, pada sampel B 0,23%, dan pada sampel C sebanyak 0,34%. Nah, sampel jamu A, B, dan C itu tidak memenuhi persyaratan obat tradisional berdasarkan Permenkes RI nomor 007 Menkes atau per 1/2020 tentang bahwa larangan penambahan bahan kimia obat pada obat tradisional. Nah, sarannya agar peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan meneliti penentuan kadar bahan kimia yang lainnya seperti piroksikan, tiopilin, sibutramin hidroklorida, dan juga bahan kimia lainnya. Nah, yang kedua, agar peneliti selanjutnya dapat melakukan metode lebih tentang kadar bahan kimia obat dengan metode KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi. Sekian presentasi saya. Jika dalam penjelasan ada yang kurang bermakna atau kelebihan kata dan juga kekurangan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.